tentang pembahagian orang yang bukan Islam mengikut Al-Quran, mengikut sunnah dan juga pandangan para ulama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kalau kita menyimak perbincangan dan ulasan yang dipaparkan oleh ulama-ulama kita di dalam kitab-kitab fikih dan juga di dalam kitab-kitab hadis tentang pembahagian dan klasifikasi daripada kumpulan orang-orang kafir, itu ada di sana terdapat beberapa istilah. Yang pertama yang disebut dengan kafir asli, yang kedua disebut dengan kafir harbi, ketiga disebut dengan kafir zimmi, 4 dan 5 musta'man dengan mu'ahad. Musta'man atau musta'min? Musta'man, si maf'ul. Nah, jadi bermula daripada yang pertama kafir asli yang memang sepanjang hidupnya tidak pernah mengenal agama, maksudnya agama yang betul. Jadi boleh kita senaraikan hampir semua orang kafir itu adalah kafir asli. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kafir harbi. Kafir harbi itu adalah kumpulan daripada orang kafir yang memerangi kita umat Islam, yang melakukan aksi kekerasan, yang menyerang. Jadi dengan seumpama mereka itulah pada asalnya dengan kita diperintahkan untuk melakukan aksi perlawanan sebelum turunnya ayat yang memerintahkan kita untuk memerangi mereka di mana saja mereka berada. Kemudian yang ketiga yang disebut dengan kafir zimmi, itu adalah seorang kafir yang tinggal di negara Islam. Jadi kalau memang betul-betul dapat dipastikan bahwa negara itu berlaudan secara Islam, ikut pandangan kebanyakan daripada ulama, tidak disebut sebagai negara Islam kecuali kalau terpenuhi 3 syarat. Syarat yang pertama itu dengan perlembagaan dengan undang-undang Islam, kemudian dengan masyarakat Islam, kemudian dengan pemimpin yang beragama Islam. Maka non-muslim yang tinggal di negara Islam yang mendapatkan perlindungan dan juga kebebasan dalam hidup itu disebut dengan kafir zimmi. Itu kumpulan yang ketiga. Keempat dan kelima dan yang keenam yang terakhir, yang keempat disebut dengan kafir musta'man. Itu seperti pelancong yang datang ke negara kita, yang dengan mereka datang ke negara kita dengan mendapatkan perlindungan, tidak mutlak perlindungan apakah daripada kedutaan kita, wakil kita daripada negara luar, di negara luar maksud saya, ataupun juga mendapatkan perlindungan daripada individu. Siapapun, laki atau perempuan, tidak ada perbedaannya dalam agama kita, mampu untuk memberikan perlindungan kepada non-muslim untuk melancong aman di negara kita. Itu disebut dengan musta'man. Kafir mu'ahad itu juga orang kafir yang diberikan wewenang dan kebebasan untuk mundar-mandir ke negara kita setelah kita melakukan perdamaian, gencatan senjata dengan negara-negara musuh. Jadi mirip seperti pelancong juga. Kalau yang musta'man individu, perorangan, mendapatkan pengamanan daripada pihak-pihak tertentu. Tapi kalau seandainya gencatan senjata, suasana aman dan damai, perjanjian damai, tidak saling perang memerangi, itu berlaku antara dua negara, maka orang-orang kafir yang berwenang bebas ke sana kemari di negara kita disebut dengan kafir mu'ahad. Yang selain daripada itu disebut dengan murtad. Itu adalah orang kafir yang pernah memeluk agama Islam terus keluar daripada agama dengan asbab yang 3, perbuatan, perkataan atau juga keyakinan, sehingga dikategorikan sebagai seorang murtad yang dengan ketentuan hukum terhadap orang yang murtad itu adalah hukuman mati. Nah, jadi mungkin kita kembali kepada yang kedua, itu barangkali yang agak runcing atau agak ada izdiwajiyah, kerancuan dalam pemahaman kafir harbi. Apakah kira-kira orang-orang kafir yang ada di negara kita sekarang ini, yang kalau secara definisi mungkin mereka tergolong dalam kumpulan kafir zimmi, mereka itu sudah wajar untuk dikatakan sebagai kafir harbi, sebab kalau kita melihat daripada definisi kafir harbi adalah orang-orang kafir yang memerangi kita. Kita sekarang memang secara fisikal tidak diperangi,
Tapi kita secara akidah, secara ideologi, kehidupan, kesejahteraan dalam keseharian kita, perekonomian kita, budaya kita, ternyata boleh dipastikan kita sedang diserang sama mereka. Perekonomian kita diserang sama mereka. Bahkan boleh dipastikan lebih dalam 70% perekonomian negara Islam di sebagian negara itu berada di tangan mereka. Apakah mereka patut untuk dikatakan sebagai kafir harbi? Memang seperti itu yang pernah dipatwakan dan dinyatakan oleh ulama-ulama kita dahulu. Tapi itu tidak berarti dengan kita boleh memerangi atau boleh membunuh mereka. Di saat kita berjumpa mereka di mal-mal, di hotel-hotel atau di mana, terus kita ledakan, kita tembak, kita bunuh. Tidak seperti itu maksudnya. Jadi jangan disalahpahami penjelasan dan keterangan tentang kafir harbi menurut ulama-ulama kita. Di saat mereka yang walaupun tidak memerangi kita secara fisikal, tapi memerangi kita dalam bentuk perekonomian, budaya hidup, adat istiadat dan lain sebagainya. Hanya kenapa dengan mereka tidak mempatwakan atau tidak mensyurkan agar kita menyerang atau membunuh, mencederakan mereka, itu dengan bahasa usul fikihnya lil irtikab akhafid dararain atau lil muhafadzati ala salamah. Jadi kalau seandainya dengan kita beraksi seperti itu akan berlaku perang saudara satu. Kemudian yang paling tidak perang saudara satu negara, satu suku dan satu bangsa, itu yang pertama. Kemudian yang kedua akan berlaku kekacauan. Jadi dengan kita di muhafadzati ala amnid daulah, demi untuk menjaga keselamatan negara, kestabilan dalam segala aspek politiknya, ekonomi, sosial dan lain sebagainya, maka yang walaupun mereka dikategorikan sebagai kafir harbi, tetap saja mereka tidak boleh dibunuh. Kenapa? Sebab itu akan membawa kepada kemudaratan yang lebih besar. Itu ulasan daripada ulama-ulama kita yang mengatakan bahwasanya zimmiyin yang berada di negara Islam dewasa ini tidak lagi sebagai zimmiyin yang dimaksudkan oleh mereka. Tidak boleh tambah gereja, tidak boleh tambah kuil, dan juga tidak melakukan aksi yang menimbulkan suasana huru-hara di tempat atau di tempat kediaman mereka sebagaimana yang berlaku sekarang ini. Tapi dalam waktu yang sama, yang walaupun dikategorikan sebagai kafir harbi dari sudut perekonomian kita yang terjajah, kebudayaan kita yang terjajah, adat istiadat kita, tradisi hidup kita yang terjajah, tapi dalam waktu yang sama tetap mereka tidak membolehkan kita memerangi mereka atau membunuh mereka. Kenapa? Demi untuk menjaga kestabilan, ketentraman dan kenyamanan di negara. Mungkin lebih kurang pencerahannya seperti itu. Mungkin ya saya terangkan syarat-syarat untuk seseorang yang bukan Islam itu dikategorikan sebagai kafir zimmi. Apakah syarat-syarat yang perlu dipenuhi? Jadi kan diantara daripada syarat-syaratnya, satu kalau dari segi persyaratan mematuhi segala ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku di negara berkenaan. Jadi maksudnya mereka tidak boleh seperti katakan di bulan Ramadan. Tidak boleh dengan mereka sewenang-wenangnya nak makan minum di sana sini. Itu harus menjaga perasaan kaum muslimin yang sedang berpuasa. Minuman keras tidak boleh dengan mereka meminum arak secara berterang-terangan atau juga khinzir misalnya. Itu diantara daripada jenis makanan minuman yang tidak dibolehkan dalam agama kita. Jadi mereka harus mematuhi aturan-aturan atau juga dengan undang-undang yang ada dalam syariat kita. Di antara daripada yang mereka sebutkan selain daripada patuh, yang walaupun mereka punya mahkamah sendiri, kalau ada hal-hal yang perlu diselesaikan, ada dengan sebagian mengatakan tuh kita asyikan, ada juga dengan sebagian mereka tondol sebagaimana warga tempatan. Jadi dalam undang-undang nasional pun seperti itu. Orang pendatang akan ikut mematuhi segala perundangan dan aturan-aturan yang berlaku di negara yang ditempatinya. Saya sebagai warga asing misalnya, saya harus mematuhi segala undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku di negara ini. Itu baru dalam undang-undang kenegaraan. Dalam bidang keagamaan seperti itu juga. Jadi dengan mereka, kalau seandainya melakukan kesalahan, hukum hakam yang berlaku kepada orang Islam pun juga akan diperlakukan kepada mereka. Kecuali kalau ada ketentuan undang-undang dan ketetapannya menurut undang-undang mereka. Itu dengan kita tidak akan memperlakukan undang-undang kita. Secara globalnya, secara amnya seperti itu. Sehingga timbul permasalahan yang dibahas sama mereka tentang bolehkah mereka membangun gereja misalnya. Jadi kita pada saat sampai atau juga mungkin dalam bahasa penaklukan
negara atau kota itu setelah dinyatakan itu sebagai negara Islam di bawah pemerintahan Islam, maka dengan kafir-kafir yang berada di bawah pelindungan negara tersebut, mereka harus mematuhi segala peraturan dan juga undang-undang yang berlaku. Dalam waktu yang sama, kita daripada kaum muslimin tidak dibenarkan untuk menghancurkan, menuntukkan tempat peribadatan mereka dan lain sebagainya. Tapi juga mereka tidak boleh menambah gereja, menambah kuil. Kenapa? Sebab itu sebenarnya tertakluk kepada undang-undang dan tertakluk kepada ketentuan-ketentuan di negara yang mereka tempati. Jadi yang bagaimanapun yang namanya kafir zimmi tidak lebih daripada menumpang hidup di negara Islam. Bahkan punya kebebasan sebebas-bebasnya. Misalnya kalau dalam bahasa istilah ada muwatin bidarajatil ula dengan muwatin bidarajatis tsaniyah. Muwatin bidarajatil ula itu penduduk tempatan. Sementara penduduk yang mendapatkan IC merah barangkali, dia tidak boleh memilih dan dipilih. Yang boleh mencalonkan diri dalam bidang kepemimpinan dalam dunia politik, yang dipilih dan yang memilih itulah warga tempatan. Nah, ternyata dalam urusan kepemimpinan pun ada had dan juga ada batasannya. Sekarang skopnya lebih luas lagi. Ini menyentuh tentang kehidupan sehari-hari. Jadi kebebasan yang diberikan kepada mereka tidaklah sebebas yang diberikan kepada kaum muslimin. Misalnya dalam segi kehidupan, mereka tidak punya wewenang dan juga punya hak untuk melebih-lebihkan diri daripada penduduk tempatan atau daripada kaum muslimun. Sehingga dulu dibicarakan tentang tidak boleh mereka buat rumah lebih tinggi, tidak buat mereka buat rumah lebih mewah, atau juga punya jaringan bisnis lebih luasa daripada penduduk tempatan. Yang berlaku sekarang tidak seperti itu. Yang berlaku siapa cepat dapat, siapa yang mampu untuk bagi, ya mungkin kemungkinan dia akan mendapatkan tender yang lebih daripada yang lain. Nah itu dunia kita sekarang. Jadi itulah. Kalau seandainya ada fatwa yang mengatakan mereka sudah berubah daripada kafir zimmi kepada kafir harbi, itu memang ada betulnya. Sebabkan karena mereka tidak lagi mematuhi aturan-aturan sebagai seorang kafir zimmi di negara kita. Ada. Jadi macam suasana yang kalau mereka dibenarkan, bukan saja mengundi misalnya memilih pemimpin, malah mereka dibenarkan untuk menjadi pemimpin. Adakah dengan itu bermakna status zimmi itu tidak lagi ada pada mereka? Sebab tadi kata Syekh, sepatutnya dia tak boleh itu bebas sampai apa itu? Kan kita Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tadi tentang memilih dan dipilih, memilih dan dipilih itu dalam tata kenegaraan atau dalam undang-undang kenegaraan, dalam undang-undang kita. Tapi kalau kita beralih kepada undang-undang Islam seperti apa? Dalam undang-undang Islam memang kita tidak dibenarkan untuk menjadikan seorang kafir itu sebagai pemimpin. Itu sarih, itu bukan satu istihadat daripada fuqaha atau daripada ulama. Itu memang mansus daripada Quran. Yang dengan kita tidak boleh menjadikan mereka sebagai wali atau sebagai aulia. Jadi jangan sampai dengan kamu menjadikan musuh-musuh Allah itu sebagai aulia. Ayat aulia amin dunil mu'minin. Nah, jadi dari sana kita sudah dapat mengambil keputusan atau sebagai satu ketetapan hukum yang dengan kita memang kita tidak boleh melantik mereka sebagai pemimpin, sebagai staf, sebagai pekerja, sebagai pembantu, sebagai penolong. Ada misalnya yang jadi sebagai setiausaha, ada yang jadi sebagai pakar dalam bidang perobatan yang dengan kita minta bantuan dengan kepakaran, itu tak ada masalah. Tapi yang berada pada pucuk kepemimpinan dalam bidang-bidang tertentu, dalam bidang kementerian apa misalnya, departemen apa, itu memang tidak boleh. Jadi bukan cerita tidak timbul lagi masalah memilih dan dipilih, sebab memang sudah merupakan suatu larangan mutlak yang dengan kita tidak dibenarkan untuk memilih mereka. Itu tidak ada hubungannya lagi dengan kafir harbi atau juga dengan kafir zimmi yang secara amnya orang kafir tidak boleh dijadikan pemimpin kepada orang-orang Islam. Itu bukan ijtihadi daripada ulama, tapi itu merupakan suatu yang mansus daripada ayat. Mungkin setakat itu dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam.